Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to channel Sobat BK, sobatnya para pejuang, para pemikir masa depan, para periang yang siap menghadapi segala tantangan. Hai. Halo sobat, bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga kita semua tetap sehat selalu, tetap semangat, dan tetap bermanfaat nih untuk diri kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Sobat, kembali lagi ya dengan Mimin, Sobat BK. Nah, kali ini Mimin pengen banget nih buat suatu konten tentang mengenal bimbingan dan konseling di sekolah. Kok bisa ya Mimin pengen ngangkat tema ini? Haha, tentu dong, karena Mimin adalah seorang guru BK. So, apa yang akan Mimin bahas? Mari kita simak. Bimbingan dan konseling, atau biasa disingkat dengan BK. Apa ya kira-kira BK itu? Bagi sobat kita yang masih SD atau baru lulus dari SD, tentu ya belum mengenal apa itu bimbingan dan konseling atau BK. Mengenal pun paling dari kayak media sosial atau dari kakak tingkat kalian atau dari film seperti Dilan ya, yang adegan Dilan sama guru BK waktu itu. Selebihnya bisa dibilang belum tahu ya teman-teman sobat kita dari SD. Karena di SD pun memang belum ada atau sangat jarang sekali yang ada guru BK-nya. Tetapi ketika sobat dari SD ini masuk ke dunia SMP, sekolah menengah pertama, so banyak sekali nih guru BK di sekolah menengah pertama. Jadi teman-teman atau sobat yang sudah SMP pasti tahu dong guru BK itu apa. Tetapi banyak yang belum paham apa itu BK. Sebenarnya banyak banget loh pengertian para ahli tentang bimbingan dan konseling. Tetapi di sini Mimin rangkum aja ya. Bimbingan dan konseling atau biasa disingkat dengan BK adalah suatu layanan yang diberikan guru BK kepada siswa, baik secara langsung ataupun tidak langsung, yang bertujuan untuk membantu siswa dalam mengenali dirinya, memecahkan permasalahannya, dan untuk membantu siswa mencapai perkembangannya secara optimal. Jadi sebenarnya BK itu bukan mata pelajaran ya, tetapi layanan yang bertujuan untuk membantumu berkembang lebih optimal. Selanjutnya, mispersepsi bimbingan dan konseling. Waduh, ini kalau Mimin pikir-pikir, ya emang banyak sekali pemahaman yang salah tentang bimbingan konseling atau guru BK. Salah satunya yaitu banyak yang bilang bahwa guru BK itu seperti polisi sekolah yang kerjaannya menghukum siswa, mencatat pelanggaran siswa, mencatat poin, memotong rambut. Bahkan kalau kita tanya sama orang tua kita, pasti nih dulu guru BK itu kejam banget, tukang mukulin pakai penggaris, tukang ya seperti itulah pokoknya. Dan sayangnya itu persepsi yang salah loh. Perlu kita ketahui bersama bahwa itu sebenarnya adalah tugas dari tim kedisiplinan bagian kesiswaan. Jadi bukan tugas BK ya. Yang kedua, BK tempat siswa bermasalah. Waduh, sama nih, ini juga sering sekali Mimin dengar pernyataan seperti ini. Pokoknya kalau sudah ada siswa dipanggil guru BK, wah pasti ini siswa bermasalah. Kalau ada siswa dipanggil ke ruang BK atau dihubungi oleh guru BK atau didatangi ke rumahnya oleh guru BK, pasti dianggap siswa ini bermasalah. Enggak gitu konsep mikirnya sobat. Tetapi kalau ada siswa dipanggil oleh guru BK, banyak hal loh ya, banyak layanan yang akan dilakukan oleh guru BK, yang akan diberikan guru BK. Dan layanan BK nggak cuma satu. Bisa jadi siswa ini ingin berkonsultasi tentang pendidikannya, ingin berkonsultasi tentang beasiswa, dan sebagainya. Yang ketiga, layanan BK hanya untuk siswa tertentu. Waduh, ini pun sering ya Mimin dengar pernyataan yang ada di lapangan. Misalnya nih, kok siswa itu terus yang dilayani, aku kapan? Kok aku nggak pernah dilayanin BK? Kok aku nggak pernah dapat layanan BK? Waduh sayangku, ini sangat pemikiran yang kurang tepat. Layanan BK ini diberikan kepada seluruh siswa tanpa pengecualian dan tanpa membeda-bedakan. Jadi, siapapun sobat, asal masih seorang siswa di sekolah tersebut, berhak dong menerima layanan BK.
Asalkan saat jadwalnya sobat untuk mendapatkan pelayanan BK, sobat harus hadir ya. Atau bisa jadi sobat bisa juga mendatangi guru BK dengan sukarela untuk bertanya atau berdiskusi hal apapun yang sobat inginkan. Itu pun it's okay. Kalau Mimin pribadi nih seneng banget loh sebenarnya kalau ada guru BK di sekolah. Kita bisa curcol, bisa curhat, bisa diskusi dan sebagainya. Lah, kok enak? Ya enak banget dong, karena memang di dalam bimbingan konseling itu menyediakan layanan-layanan yang seperti itu. Jadi, pada mispersepsi bimbingan dan konseling yang bilang bahwa satu, guru BK polisi sekolah, 2, BK tempat siswa bermasalah, 3, layanan BK hanya untuk siswa tertentu. Semua pernyataan ini tidak tepat. Oke? Pembahasan selanjutnya, bidang bimbingan dan konseling. Maksudnya yaitu cakupan pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, ini biasanya guru BK menyebut dengan PSBK. Nah, PSBK ini ada singkatannya P, bidang pribadi. Nah, ini bertujuan untuk membantu sobat dalam mengenali dirinya sebaik mungkin, membantu sobat untuk mengenal minat bakat sobat dan sebagainya. Nah, yang kedua, S, sosial. Nah, ini untuk membantu sobat agar dapat hidup di tengah masyarakat atau bermasyarakat, atau bisa juga untuk membantu sobat menempatkan diri hidup bermasyarakat dan sebagainya. Nah, yang B itu pada bidang belajar. Nah, pada bidang belajar, guru BK dapat membantu sobat untuk meningkatkan motivasi belajar sobat, untuk membangkitkan kembali semangat sobat dalam hal belajar dan sebagainya. Yang terakhir, K, karir. Nah, ini layanan yang diberikan guru BK untuk membantu sobat dalam merancang masa depan, dalam merencanakan karir sobat, entah itu mulai dari SMP-nya menuju ke SMA atau untuk mengenal dunia kerja dan sebagainya. Wah, komplit banget ya bidang layanan BK ini. Ya iyalah komplit, masa enggak? Bahasan selanjutnya yaitu asas bimbingan dan konseling. Nah, asas bimbingan dan konseling ini ada beberapa yang harus sangat kita ketahui sebagai sobat sendiri selaku siswa maupun sebagai guru BK. Yang pertama yaitu asas kesukarelaan. Maksudnya, pada asas ini ya sobat tidak dipaksa untuk menemui guru BK. Sobat tidak ada paksaan sama sekali, intinya seperti itu. Dan ini terkhususnya pada layanan konseling pribadi. Nah, asas kedua yaitu asas kerahasiaan. Jadi, apapun yang kita bahas antara sobat dan guru BK itu benar-benar terjaga dan wajib dijaga. Benar-benar bersifat sangat rahasia, tidak boleh dibocorkan kepada siapapun. Dan bila ingin disampaikan ke orang lain harus berdasarkan kepada kedua belah pihak antara sobat dan guru BK. Nah, asas yang ketiga yaitu asas keterbukaan. Maksudnya, siswa dan guru BK saat berdiskusi wajib sama-sama terbuka. Tujuannya agar dari diskusi ini menghasilkan solusi seperti apa yang diharapkan. Nah, berdasarkan asas bimbingan dan konseling ini, jadi sobat nggak perlu ragu dong atau takut-takut dong untuk bertemu guru BK, bercerita dengan guru BK, berdiskusi dengan guru BK. Karena apa? Semua terjamin kerahasiaannya. Pembahasan selanjutnya yaitu berbagai macam layanan bimbingan dan konseling. Seperti yang Mimin sampaikan di awal tadi ya, bahwa layanan bimbingan dan konseling atau layanan BK itu tidak hanya satu tetapi banyak. Nah, yang pertama misalnya layanan orientasi. Layanan ini yaitu untuk mengenalkan BK kepada para sobat saat awal masuk ke SMP atau awal masuk ke SMA. Ini biasanya seperti di PLS ya.
Yang kedua, layanan informasi. Nah, ini layanan yang diberikan guru BK kepada siswa sesuai dengan kebutuhan siswa, entah itu pada bidang pribadi, bidang sosial, bidang belajar, ataupun bidang karir. Yang jelas ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan siswa berdasarkan data yang diisi oleh siswa. Yang ketiga ada layanan bimbingan kelompok. Nah, layanan bimbingan kelompok ini terdiri dari 6 hingga 10 siswa, kemudian duduk bersama dan diskusi bersama dengan mengangkat tema yang telah disepakati bersama. Dan hasil diskusi boleh kok disebarkan kepada orang lain. Nah, layanan yang keempat yaitu konseling kelompok. Nah, pada layanan ini sama antara 6 hingga 10 siswa, kemudian duduk bersama, diskusi bersama, dan mengangkat satu topik problem yang sudah disepakati, tetapi di sini sangat menjaga asas kerahasiaan. Apapun yang didiskusikan tidak boleh disebarkan keluar, harus berdasarkan kesepakatan kelompok ini. Nah, selanjutnya yaitu layanan konsultasi. Nah, layanan ini digunakan saat sobat ingin berdiskusi soal karir boleh, misalnya mau ngelanjut ke SMA atau pengen mengetahui informasi sesuatu, misalnya sobat ingin bertanya tentang bagaimana cara masuk ke SMA bersama guru BK. Oh, itu boleh sekali menggunakan layanan konsultasi. Selanjutnya yaitu layanan konseling individu. Nah, layanan ini apabila sobat tadi saat di konseling kelompok itu masih belum bisa untuk mengungkapkan problem yang dihadapi kepada teman-teman, sobat bisa langsung menggunakan layanan individu bersama guru BK. Jadi hanya sobat dan guru BK saja yang berdiskusi. Dan ini pun sama, karena menggunakan kata konseling, arti layanan ini pun menggunakan asas kerahasiaan. Benar-benar harus rahasia dan dijaga. Jadi pada layanan konseling individu ini sobat bebas bercerita senyaman mungkin, sebebas mungkin, asal ingat ya tetap sopan, dan apapun yang disampaikan saat itu akan terjaga rahasianya. Selanjutnya yaitu layanan bimbingan dan konseling berupa mediasi. Maksudnya misalnya nih sobat punya masalah dengan teman sobat dan sobat ingin guru BK membantu memediasi sobat untuk berbaikan dengan teman sobat. Nah, sobat bisa menggunakan layanan mediasi guru BK. So, paham ya layanan bimbingan dan konseling? Akhirnya kita tiba pada pembahasan terakhir yaitu kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Nah, ini ada beberapa ya. Yang pertama yaitu instrumentasi. Halo Sobat BK, instrumentasi itu adalah dasar banget dari kegiatan bimbingan dan konseling. Nah, instrumentasi ini seperti apa? Misalnya saat guru BK memberikan sobat seperti pernyataan-pernyataan atau checklist-checklist yang wajib sobat isi, baik itu berupa lembaran ataupun berupa Google Form, tolong ya sobat wajib diisi karena layanan BK mengacu pada data yang sobat berikan ini. Terus bagaimana? Apakah ini bersifat rahasia? Ya, benar. Ini benar-benar bersifat rahasia. Jadi, saat mengisi instrumen yang diberikan oleh guru BK, sobat sampaikan saja apa adanya, jujur seapa adanya, dan itu akan terjaga. Datanya benar-benar terjaga, benar-benar rahasia. Jadi, nggak usah ragu ya buat mengisi. Dan jangan sampai lagi ada pernyataan seperti, kok cuman dia sih yang mendapatkan layanan BK, aku kapan? Nah, bisa jadi sobat belum mengisi instrumen yang diberikan oleh guru BK. Jadi kalau merasa belum mengisi, boleh kok minta sama guru BK. Oke? Kegiatan pendukung selanjutnya yaitu himpun data. Nah, ini misalnya guru BK saat kita berbicara sama guru BK, entah itu berdiskusi, entah itu lewat
chat, entah itu berupa angket, apapun yang sobat berikan kepada guru BK itu adalah data yang guru BK peroleh dari sobat. Selanjutnya yaitu kunjungan rumah. Nah, ternyata kunjungan rumah ini adalah kegiatan pendukung BK loh ya. Jadi, apabila contohnya saat pandemi seperti ini, kan sering banget nih banyak siswa yang ketinggalan informasi, ternyata sampai sebulan nggak ada kabar. Nah, ini guru BK bisa loh melakukan kunjungan rumah untuk datang ke rumah sobat dan ingin tahu sobat kemana, apakah sobat baik-baik saja. Dan ini bukan berarti sobat bermasalah ya, oh tidak, tetapi guru BK ingin tahu kabar sobat seperti apa. Semoga sobat baik-baik selalu ya di rumah gitu. Nah, yang terakhir yaitu alih tangan kasus. Halo sobat, ini sekedar contoh. Dulu Mimin pernah menangani kasus ada seorang siswa itu punya sakit yang dia tidak tahu sakit apa, dan dia datang ke Mimin dan bercerita tentang sakitnya. Karena Mimin bukan seorang dokter, jadi Mimin pun tidak tahu dong sakitnya sobat ini kenapa, dan Mimin mengalihkan permasalahan ini ke seorang dokter. Tetap terjaga kok, permasalahan ini tetap terjaga rahasianya. Tapi kan yang penting, karena Mimin bukan seorang dokter, Mimin gak berhak dong mengatasi permasalahan ini atau sakit yang diderita oleh sobat ini. Jadi Mimin mengalih tangan kasuskan ke seorang dokter dan ini tetap terjaga. So, semoga sobat paham ya dengan penjelasan Mimin. Kalau kurang paham, boleh loh berkomen di kolom komentar. Oke, sekian dulu sobat ya pertemuan kita kali ini. Pembahasan kita kali ini. Seneng banget loh Mimin bisa membuat channel ini, kemudian membuat konten ini, karena harapan Mimin semua sobat tercerahkan apa itu bimbingan dan konseling. Dan sebenarnya bimbingan dan konseling itu bagaimana sih? Semoga harapan Mimin ini tercapai. Sobat paham bimbingan dan konseling, dan sobat menganggap bimbingan dan konseling atau guru BK adalah sahabat dari sobat. So, kita berjumpa di lain kesempatan. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you very well. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.